akuntansi manajemen di semester 6 ya? Ya. Kita sebetulnya udah kenal karena sebelumnya kita sudah ketemu di mata kuliah Mentil ya? Ya. Oke, mata kuliah hari ini bahas tentang seminar akuntansi manajemen. Nah, kenapa sih harus mata kuliah seminar akuntansi manajemen yang kalian tempuh di semester 6 ini? Yang harus kita bahas itu adalah kita akan mengkaji bagaimana sih peran akuntansi dan bagaimana cara perhitungannya. Namun pokok bahasan yang harus kita ambil itu adalah yang update banget dengan masa pandemi, terus tentang teknologi, karena memang zaman sekarang adalah menggunakan teknologi. Oke? Nah, kalau apa sih capaian mahasiswa ya? Capaian mahasiswa itu mahasiswa mampu mereview, menjelaskan dan memahami hasil dari artikel yang direview. Nah, pada saat nanti kita berjalan, kalian ada tugas. Tugasnya itu adalah kalian mereview artikel 5 sampai 7 artikel dalam satu kelompok. Nah, kalian dalam kelas ini berapa orang? 36 orang, dibagikan berapa? 6. Nah, jadi 6 kelompok yang akan presentasinya. Setiap minggu satu kelompok akan maju. Oke? Nah, tujuannya itu adalah kalian untuk mendapatkan ide-ide yang cemerlang supaya pada saat kalian skripsi nanti bisa langsung tepat untuk mengangkat judul-judul yang tepat, judul-judul yang oke dan bisa langsung di-ACC oleh akademik atau akademik dari kampus di AMM. Oke? Next. Nah, ini adalah pokok bahasannya. Pokok bahasan ada 6 karena 6 kelompok. Yang pertama itu adalah strategi, sistem informasi akuntansi, finance teknologi, sosial media sama e-commerce, dan inovasi produk dan inovasi pemasaran. Nah, hal ini ketika kalian membahas, kalian mereview tentang strategi bisnis contohnya gitu ya. Kalian akan mencari artikel-artikelnya yang tentang strategi bisnis. Bisa strategi bisnis apa gitu, nanti kalian akan mempresentasikan dan akan mereview di kelompok. Next. Bagaimana sih metode pembelajaran? Seperti yang saya jelasin tadi adalah kalian mereview tiap minggu 5 sampai 7 artikel dan kalian akan presentasikan bagaimana sih artikel tersebut. Nah, sebelum UTS itu kalian review dan kalian akan presentasi. Namun setelah UTS ada tugas lain. Setelah kalian mereview beberapa artikel tersebut, setelah UTS kalian akan presentasikan, kalian akan mengangkat satu proposal dan itu insya Allah kalau memang yang terbaik nanti akan masuk ke langsung skripsi. Artinya itu meringankan kalian bahwa ketika skripsi sudah ada satu judul yang akan masuk dan kalian bisa mulai menyusun mulai dari sekarang. Oke. Next. Bagaimana sih cara penghitungan penilaiannya? Nah, kalau yang sebelum UTS nilai kehadiran saya selalu memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang selalu hadir itu adalah 10%. Dan yang kedua adalah nilai keaktifan itu 15 menit. Artinya ketika kalian bertanya, kalian menjawab semua ada nilainya 15%. Dan nilai UTS-nya adalah 25%. Namun nilai setelah UTS ada nilai presentasi karena presentasi satu-satu kan. Jadi yang terbagus nilainya lebih bagus. Oke? Presentasinya adalah 15%, sedangkan UAS adalah 35%. Nah, UAS itu kenapa 35%? Proposal final kalian itulah yang akan menuju ke UAS-nya. Jadi buatlah sebagus mungkin, buatlah semenarik mungkin. Pertama, peluang untuk menuju skripsi. Kedua, nilai 35%. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman. Nah, bagaimana sih cara kalian melihat review itu? Artikel. Nah, kalau kalian tinggal masuk ke Google Scholar, tidak ada alasan bahwa mahasiswa mengatakan, ibu saya tidak memiliki artikel yang bagus, ibu saya tidak bisa mendapatkan artikel. Caranya tinggal kalian masuk ke Google Scholar, pasang keywordnya adalah contoh ya finance atau fintech, UMKM. Misalnya kalian ngambil objeknya UMKM, yang kedua adalah kinerja keuangan. Kenapa harus kinerja keuangan? Karena kalian orang akuntansi. Sasaran terakhirnya, variabel Y-nya itu pasti kinerja keuangan. Ya, lagi-lagi semua judul kalian harus bahas tentang kinerja keuangan nanti terakhirnya. Karena memang jurusan kita akuntansi. Nah, coba kalian lihat hasil dari artikelnya, Google Scholar
Keuangan itu ada 1.000 lebih artikel di situ. Itu baru fintech. Bagaimana kalau misalnya strategi yang kalian pasang? Variabel kalian misalnya strategi sama fintech misalnya seperti itu berapa banyak? Jadi tidak ada alasan kalian mengatakan bahwa itu saya tidak memiliki artikel. Itu saya tidak bisa mendapatkan artikel. Tidak bisa ya? Apalagi kalian berkelompok. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi yang belum jelas? Sudah jelas. Sudah. Oke. Apa sih ketentuan bagaimana cara kalian menulis proposal kalian? Nah, di review itu ada tahap-tahapannya. Karena supaya kamu sama ya. Bagaimana sih persepsi kalian ketika kalian mereview artikel tersebut? Ada beberapa poin boleh kalian baca di atas. Yang jelas kalian harus tahu bagaimana sih latar belakang dari artikel tersebut. Isunya apa? Tujuannya apa? Kontribusi dari artikel itu apa? Sehingga ketika kalian membaca artikel itu, kalian akan memunculkan ide kalian seperti apa sih ketika membuat proposal pribadinya atau proposal yang menuju ke skripsi. Nah, yang poin terakhir adalah kalian harus tulis di artikel kalian. Kalian harus nulis di tugas kalian itu nama-nama teman-teman yang aktif. Karena ada poin tadi loh 15% artikel kalian. Disitulah saya akan mengecek nanti bagaimana sih nilai mahasiswa masing-masing dan secara subjektif. Oke, next. Nah, bagaimana proposal terakhir? Ini sama dengan buku pedoman setia FM Mataram. Intinya, kalian akan membuat proposal itu sesuai dengan syarat untuk maju skripsi, dan memang kalau bagus otomatis akan masuk ke skripsi nantinya. Ada latar belakang, ada landasan teori, dan ada metode penelitian. Ya, mungkin kalian sangat paham banget karena udah pernah ketemu dengan metodologi penelitian. Nah, pembahasannya seperti ini. Yang menjadi fokusnya kalian adalah ketika buat proposal harus jelas isu masalahnya. Apa sih masalah yang kalian angkat sehingga variabel itu memang urgent kalian mau teliti. Kalau nggak ada nggak usah gitu. Nah, selain itu kalian juga harus paham bagaimana sih gap risetnya. Artinya dari artikel yang kalian baca, apakah masih ada celah kalian untuk membuat artikel tersebut atau mengangkat judul tersebut. Nah, kalau misalnya masih ada, oke. Tapi kalau misalnya contoh yang fintech berpengaruh positif, semua yang kalian artikel yang kalian kumpulkan semua berpengaruh positif, artinya variabel tersebut tidak perlu lagi kita teliti karena memang sudah berpengaruh semua. Tapi misalnya ada satu saja variabel itu, hasil itu negatif, masih ada celah. Berarti kan tidak konsisten antara yang berpengaruh sama yang tidak berpengaruh. Nah, satu saja kalian cari sudah bisa peluang untuk mengangkat judul tersebut dan dengan variabel tersebut. Tapi kalau misalnya sekali lagi kalau sama-sama berpengaruh semua atau sama-sama tidak berpengaruh semua, nggak usah. Ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak dapat artikel di dalam negeri ataupun Sinta, kalian bisa searching juga artikel yang dari nasional punya, internasional punya ataupun Scopus. Itu jauh lebih bagus karena memang di sana pun juga artikelnya bagus-bagus. Oke? Oke. Sebelumnya kalau untuk daftar pustaka lagi-lagi harus kita pakai menilai, wajib ya, karena memang kalau yang terbaik beberapa mahasiswa saya skripsinya bagus itu akan nanti kita submit ke namanya jurnal yang terakreditasi Sinta. Nah, kalau misalnya kalian nanti bagus, nanti kita akan libatkan untuk di terbit di Sinta lagi. Apakah Sinta 3 ataukah Sinta 4? Target saya Sinta 3, beberapa mahasiswa saya akan masuk ke arah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya. Tadi dikatakan kalau misalnya ada pengaruh positif atau negatif bisa diteliti ulang. Nah, kalau misalnya variabelnya berpengaruh tetapi tidak signifikan itu bisa diteliti ulang atau tidak? Kalau misalnya berpengaruh tidak signifikan, ketika semua variabel tersebut sama-sama seperti itu, berarti tidak perlu lagi. Tapi kalau misalnya yang masih ada celah, variabelnya berpengaruh signifikan, tadi kan tidak signifikan, artinya ada positif negatif, masih bisa kita teliti. Nah, kalau misalnya nggak ada celah di situ, cari isu yang berkaitan dengan variabel itu. Misal ada berita dari pemerintah bahwa fintech itu memang
sangat dibutuhkan, tapi dampaknya tidak bagus, misalnya seperti itu. Misalnya ada pembobolan data, itu kan termasuk hal yang urgent banget, harus kita teliti. Kalau misalnya salah satu untuk menentukan judul itu bagus atau judul itu perlu kita teliti, ada gap riset, ada juga isu urgent nggak di daerah tersebut. Karena ketika kita beda daerah tempat kita penelitian atau objek penelitian pasti beda hasil, atau beda tahun pasti beda. Apalagi penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif mungkin masih bisa sembuh. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Izin bertanya Bu, terkait latar belakang, kebetulan sudah paham. Nah, kalau penelitian jenis kuantitatif itu yang perlu dijabarkan dalam penelitian itu variabel X dulu atau variabel Y dulu? Oke. Dalam suatu penulisan tergantung seni dari mahasiswa, bisa Y duluan atau bisa X duluan. Artinya kita harus tetap berbanding terbalik, umum dulu baru khusus. Jadi tergantung dari seni mahasiswa. Bagaimana sih caranya kalian menulis atau memasukkan isu-isu tersebut? Contoh ya, misalnya kalian teliti di NTB tentang UMKM dan variabelnya itu adalah fintech. Nah, kalian bisa membahas duluan adalah fintech atau UMKM, terserah. Jadi kembali ke seni penulis. Beda penulis, beda seni. Tapi kampus ini biasanya menerapkan itu Y duluan baru X. Jadi misalnya kinerja keuangan seperti apa bla bla bla, baru fintechnya seperti apa. Nah, hal yang seperti itu yang dilihat. Lagi-lagi kembali ke seni mahasiswa. Saya pribadi nggak ada masalah mau kalian atas bawah, bawah atas, tetapi yang jelas umum harus khusus, bukan khusus ke umum, ya harus khusus. Oke, ada lagi? Sudah oke? Oke. Sekilas penjelasan tentang silabus. Nanti kita akan praktekkan lagi. Ada beberapa mahasiswa yang akan presentasikan hasil dari tulisannya, dan nanti kita juga akan melihat bagaimana sih mereka membuat suatu judul, isunya seperti apa, terus idenya mereka seperti apa, sehingga memang judul itu urgent untuk dilakukan penelitian. Oke, sampai di sini kita akan lihat teman-teman kita. Ya, Baik, selamat pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 1 proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Finansial Teknologi berbasis Digital Payment System terhadap Inklusi Keuangan Studi pada UMKM di wilayah Kota Mataram. Di sini latar belakangnya, di mana UMKM sendiri merupakan salah satu kekuatan ekonomi negara yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara. Salah satu faktor yang menjadi penentu keberhasilan UMKM adalah tersedianya akses keuangan yang diperoleh oleh seluruh pelaku UMKM atau yang biasa disebut dengan inklusi keuangan. Inklusi keuangan sendiri merupakan ketersediaan akses dan pelayanan yang maksimal dari lembaga keuangan secara tepat waktu dan informatif serta dengan biaya yang terjangkau bagi setiap individu. Menurut Global Fintech pada tahun 2017, di mana sebanyak 69% individu di seluruh dunia telah memiliki rekening pada lembaga keuangan, namun masih terdapat sekitar 30% dari populasi dunia belum memiliki akses ke layanan keuangan tersebut, di mana mayoritas merupakan UMKM. Literasi keuangan sendiri merupakan pengetahuan ataupun pemahaman akan konsep keuangan untuk menganalisa dan mengidentifikasi risiko keuangan dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat. Di sini berdasarkan survei nasional literasi keuangan Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan nasional hanya sebesar 38,03%. Hasil survei ini membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia kurang memahami berbagai layanan keuangan ditawarkan oleh para lembaga jasa keuangan. Padahal literasi keuangan merupakan faktor penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Patra Kusuma pada tahun 2020, di mana literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan pada UMKM di Bandar Lampung. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Adinda dan Ahmad pada tahun 2020 menunjukkan bahwa faktor literasi keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap inklusi keuangan studi pada masyarakat pada Kota Surabaya. Namun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Natalia dan kawan-kawan pada tahun 2020 menunjukkan hal yang berbeda, di mana literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada UMKM di Kota Tangerang Selatan.
Selain literasi keuangan, ada pun faktor lain yang dapat mempengaruhi inklusi keuangan yaitu finansial teknologi atau fintech. Fintech merupakan layanan jasa keuangan secara digital yang diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam bertransaksi serta memperoleh pembiayaan. Adapun beberapa contoh fintech yaitu ada pembayaran digital, pinjaman online, neobank, securities crowdfunding, wealth management, dan inovasi keuangan digital atau IKD. Menurut survei anggota tahunan Haftek pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 38% UMKM di Indonesia belum mendapatkan atau menggunakan layanan fintech, di mana pembayaran digital dan inovasi keuangan digital menyumbang jumlah terbesar dengan 36% dan 49% dari jumlah UMKM yang belum menggunakan layanan fintech tersebut. Fintech sebagai salah satu layanan keuangan dengan basis digital dapat menjadi faktor yang mampu mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yantico pada tahun 2019 di mana fintech memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan pada mahasiswa di Sumatera Utara. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Marini dan kawan-kawan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa fintech memberikan pengaruh yang signifikan terhadap inklusi keuangan pada UMKM di Tangerang Selatan. Namun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Adinda dan Ahmad pada tahun 2020 menunjukkan hal yang berbeda, di mana fintech tidak memberikan pengaruh terhadap inklusi keuangan pada masyarakat di Kota Surabaya. Kota Mataram merupakan salah satu penyumbang UMKM terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil sensus ekonomi pada tahun 2016, di mana terdapat 56.813 unit UMKM yang melakukan aktivitas usaha di wilayah Kota Mataram. Dari banyaknya jumlah unit UMKM di Kota Mataram, beberapa tantangan masih dihadapi oleh para pelaku UMKM. Contohnya adalah tingkat literasi keuangan dan tingkat inklusi keuangan, di mana berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2019, tingkat literasi keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya berada pada 34,65%, sedangkan tingkat inklusi keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada angka 62,73%. Angka-angka ini terbilang cukup rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Bahkan untuk tingkat inklusi keuangan, Provinsi NTB berada pada peringkat 6 terbawah dari 34 provinsi yang ada. Selain permasalahan literasi dan inklusi keuangan, terdapat permasalahan lain yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana masalah lainnya itu merupakan rendahnya penggunaan finansial teknologi oleh para pelaku UMKM. Berdasarkan data hasil survei anggota Asosiasi Fintech Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya sebesar 1% transaksi yang melalui fintech terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari seluruh transaksi digital yang terjadi di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya penggunaan layanan jasa keuangan berbasis digital yang telah tersedia oleh para pelaku UMKM. Berdasarkan isu masalah dan gap research yang telah dipaparkan tadi, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan dan Finansial Teknologi Berbasis Digital Payment System atau Pembayaran Digital Terhadap Inklusi Keuangan, Studi pada UMKM di wilayah Kota Mataram. Adapun rumusan masalah yang saya ambil di sini yang pertama, adakah pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan pada UMKM di wilayah Kota Mataram? Yang kedua, adakah pengaruh finansial teknologi berbasis digital payment system terhadap inklusi keuangan pada UMKM di wilayah Kota Mataram? Dan yang ketiga, adakah pengaruh literasi keuangan dan finansial teknologi berbasis digital payment system terhadap inklusi keuangan pada UMKM di wilayah Kota Mataram? Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan pada UMKM di wilayah Kota Mataram. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh finansial teknologi berbasis digital payment system terhadap inklusi keuangan pada UMKM di wilayah Kota Mataram. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan finansial teknologi berbasis digital payment system terhadap inklusi keuangan pada UMKM di wilayah Kota Mataram. Adapun manfaat penelitian yang diperoleh nantinya ada manfaat akademis, manfaat teoritis, dan manfaat praktis. Sekian pemaparan proposal penelitian saya. Apabila ada pertanyaan, judulnya adalah pengaruh literasi keuangan dan fintech berbasis digital payment ya. Nah, itu ada variabelnya. Artinya ketika mengangkat judul ini ada isu, ada gap riset yang dibuat tadi. Isu yang UMKM-nya seperti apa yang di Kota Mataram, artinya objeknya dia sudah tulis studi pada UMKM di wilayah Kota Mataram. Di batas akhir dari latar belakangnya tadi, dia menjelaskan bahwa bagaimana sih isu yang ada di Kota Mataram. Artinya ketika mahasiswa mengambil judul itu atau ketika mahasiswa
mengambil objek penelitiannya harus ada juga kenapa harus mengambil objek tersebut. Harus ada alasannya. Jadi tidak bisa kita langsung mengatakan bahwa oh saya mau mengambil di sini karena saya tinggal di sini, tidak. Tapi harus cari dulu alasannya, apa sih urgensinya bahwa kita mengambil objek penelitian di situ. Tadi sudah dijelasin sama temannya bahwa memang ada urgensi ataupun ketika menggunakan fintech ini masih rendah kalau di Kota Mataram. Sehingga memang kita harus meneliti kenapa sih terjadi rendahnya tersebut. Hasilnya nanti. Gap risetnya hampir seluruh gap riset dia sudah memaparkan mana yang positif, mana yang negatif. Artinya ada peluang kita meneliti variabel tersebut. Nah, coba dilihat bang di bab 1 tadi. Oke, cara penulisan tadi sesuai dengan pertanyaannya tadi ya. Mana sih yang lebih duluan kita jelasin bahwa apa namanya secara umum dan khususnya. Coba kita lihat tulisan temannya adalah ada UMKM, dia membahas dulu UMKM itu seperti apa, baru variabel-variabelnya. Apakah variabel Y atau bukan variabel X yang siap. Nah, cara penulisannya sesuai dengan yang saya inginkan. Temannya berarti bisa angkat. Nah, yang lain juga ketika nulis nanti seperti ini. Oke, ada pertanyaan terkait ini? Sudah? Oke. Kita beri aplaus untuk temannya. Oke, nanti kita akan ganti dengan presenter kedua. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Kemudian di kelompok persepsi hari ini saya akan membacakan hasil program terbuat, yaitu pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas, dan resiko terhadap minat bertransaksi menggunakan finansial teknologi pada studi pada rekam di Kota Mataram. Pada saat ini, finansial teknologi atau fintech kini menjadi pilihan untuk transaksi keuangan. Perubahan gaya hidup masyarakat yang sebab praktis dan didominasi oleh penempatan teknologi menjadikan fintech sebagai bagian dari aktivitas keuangan sehari-hari. Nah, fintech adalah hasil kombinasi dari layanan keuangan dan teknologi yang pada akhirnya mengubah model bisnis dari tradisional menjadi modern. Nah, awalnya diperlukan pembayaran tatap muka dan pembawaan tunai. Nah, sekarang dapat dilakukan transaksi jarak jauh melalui pembayaran yang makan waktu beberapa detik. Nah, pengertian fintech menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa satu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Fintech sendiri semakin populer seiring dengan pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan rintisan atau startup. Nah, di Indonesia, industri fintech juga telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah penyelenggara yang memiliki lisensi serta yang melakukan pendaftaran lisensi pada regulator terkait, meningkatnya jumlah dan volume transaksi di masyarakat, serta semakin beragamnya jenis layanan keuangan digital yang ditawarkan oleh penyelenggara fintech. Nah, sementara itu dari sisi permintaan atau demand, animo dan penggunaan fintech di masyarakat juga mengalami peningkatan. Nah, variabel yang kedua yang saya angkat adalah efektivitas, yang dimana efektivitas ini dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang berarti efek, nah akibat, pengaruh atau dapat membawa hasil. Nah, efektivitas ini yang dimaksud adalah hasil yang dapat dari penggunaan suatu teknologi yang sesuai dengan tujuan penggunanya. Nah, variabel ketiga yang saya angkat adalah persepsi risiko, yang dimana persepsi risiko ini sering dipahami sebagai bentuk perbedaan reflektif dalam sebuah distribusi hasil yang mungkin terjadi, kemungkinan pengguna dan penilaian subjektif mereka. Risiko dapat diukur dengan baik dengan non-linearitas dan dalam bentuk unitaritas uang yang devaluasi atau dengan berbagai bentuk keuntungan dan kerugian yang dapat diterima. Yang terakhir adalah saya mengangkat persepsi minat persepsi minat, yang dimana persepsi minat ini adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki perhatian terhadap sesuatu serta mempunyai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut. Nah, setelah itu rumusan masalahnya yang saya angkat adalah adakah pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat bertransaksi penggunaan
menggunakan finansial teknologi atau fintech? Nah, yang kedua, adakah pengaruh efektivitas terhadap minat bertransaksi menggunakan finansial teknologi atau fintech? Yang ketiga, adakah pengaruh resiko terhadap minat bertransaksi menggunakan finansial teknologi atau fintech? Dan terakhir, adakah pengaruh persepsi kemudahan, penggunaan, efektivitas, dan resiko terhadap minat bertransaksi menggunakan finansial teknologi fintech secara bersama-sama? Nah, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat dalam menggunakan finansial teknologi atau fintech. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh efektivitas terhadap minat dalam menggunakan finansial teknologi atau fintech. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh resiko terhadap minat dan menggunakan finansial teknologi atau fintech. Dan terakhir, untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan efektivitas dan resiko terhadap minat dan menggunakan finansial teknologi atau fintech. Nah, bahasan tertera adalah manfaat penelitian, yang dimana yang pertama secara akademis, penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar satu akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mataram. Nah, manfaat teoritisnya adalah hasil seminar ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan pengetahuan terkait dengan pemahaman khususnya pada mata kuliah seminar akuntansi manajemen. Dan terakhir, manfaat praktisnya, penelitian ini bermanfaat untuk mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Terima kasih. Tentang proposalnya, saya sangat bersyukur kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan, dan kalian cara penulisan pun juga sesuai dengan yang saya harapkan. Artinya ketika kalian membuat proposal, ada isu, ada objeknya juga, semua yang kalian tulis itu ada alasan. Sehingga memang kriteria untuk membuat proposal atau kriteria untuk membuat tulisan ilmiah kalian sudah bagus. Nah, hal tersebut saya masih menunggu untuk proposal aslinya. Kali ini kan presentasi ya. Proposal aslinya seperti apa nanti saya akan lihat dan saya akan koreksi kembali di UASnya. UASnya kalian adalah kumpulkan proposal akhirnya dari bab 1 sampai bab 3. Bab 1, bab 2, bab 3 tentukan apakah itu kuantitatif, kualitatif, tentukan juga alat analisisnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah oke semua, artinya kalian sudah paham semua ketika bagaimana cara penulisan karya ilmiah. Kita kasih aplaus. Oke, dari 2 presenter tadi sudah cukup oke. Secara keseluruhan kalian sudah memahami mata kuliah ini, tujuan dari mata kuliah dan hasil akhir dari mata kuliah ini kalian sudah bisa pahamin. Tinggal koreksi di terakhir di tugas UAS. Oke, sampai di sini untuk mata kuliah ini masih ada yang belum paham atau masih ada yang perlu dipertanyakan? Sudah oke semua karena sudah bisa ya. Oke, terima kasih. Kemungkinan karena setelah kita presentasi, setelah kita melihat beberapa teman-teman bagaimana cara menulis, bagaimana cara mempresentasikan mata kuliah ini, akhir kata kalian happy hari ini? Happy. Relax, karena dengan relaxnya seluruh ilmu bisa diserap, seluruh ilmu bisa kita sharing. Tidak ada manusia yang terlalu sempurna, pasti ada kekurangannya, dan pastinya kita harus lebih baik dari hari kemarin. Oke, saya tutup mata kuliah ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.